Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya menjawab pertanyaan dari Bapak Samadi ya. Bapak Samadi di Boyolali yang pertama, yang bertanya, dok, saya sudah operasi wasir dengan metode stapler, mengapa kambuh lagi ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Samadi di Boyolali, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Pak Samadi yang beberapa waktu yang lalu menjalani operasi wasir dengan metode stapler ya, atau staple hemoroidopeksi ya. Saya jelaskan begini. Operasi dengan stapler atau staple hemoroidopeksi itu sebetulnya satu jenis operasi wasir yang mana wasirnya tidak diapa-apakan ya. Jelas ya. Jadi operasi wasir yang wasirnya tidak diapa-apakan itu operasi dengan stapler. Mengapa begitu? Jadi kalau ini anus, ini ada anal cushion, benjolan anus ya, yang kita sebut wasir itu ya, dari pembesaran anal cushion ini. Kalau operasi dengan stapler itu di atas, selaput lendir di atas dari anal cushion atau bantalan wasir itu yang dilipat begini, kemudian dipotong dan di stapler keliling, sehingga fungsinya hanya mengangkat dari anal cushion atau melakukan lifting dari anal cushion. Sedangkan anal cushion-nya sendiri tidak diapa-apakan atau wasirnya sendiri tidak diapa-apakan. Jadi kalau wasir itu adalah melorotnya anal cushion karena penyangga dari anal cushion atau bantalan wasir tadi ini sudah putus, maka dia melorot. Sementara selaput lendir yang di atas ditekuk dan dipotong sehingga dia naik sedikit. Tetapi ini tetap akan melorot ya, lambat laun kemudian akan melorot lagi. Yang pertama itu, jadi melipat dan memotong selaput lendir di atas dari anal cushion atau di atas dari benjolan wasirnya. Jelas ya, yang pertama. Yang kedua, operasi staple hemoroidopeksi atau operasi dengan stapler itu dipikirkan bahwa aliran darah yang mengaliri darah ke anal cushion atau di bantalan anus itu dia akan terhenti karena sudah dijepit dan dipotong. Tetapi menurut penelitian, aliran darah atau saluran darah yang mengalir ke anal cushion atau bantalan anus itu 1-2 cm di atas linea dentata atau linea pectinea atau satu garis pembatas antara kulit anus dan selaput lendir anus. 1-2 cm di atasnya itu 98% saluran darahnya itu ada di bawah selaput lendir itu, di 1-2 cm di linea dentata, di atas linea dentata atau linea pectinea ya, garis pembatas antara kulit dan selaput lendir. Jelas ya. Sementara yang namanya staple hemoroidopeksi itu dilakukannya 3-4 cm di atas dari linea dentata. Artinya, apakah aliran darah yang memberi saluran darah yang memberi aliran darah ke anal cushion itu terputus? Menurut saya tidak ya, karena penelitian mengatakan dia 1-2 cm di atas linea dentata atau linea pectinea atau garis pembatas kulit anus dan selaput lendir, itu keberadaan saluran darah itu tuh 1-2 cm di bawah selaput lendir atau submukosa. Keberadaannya submukosa itu 98% ada di 1-2 cm di atas linea pectinea itu atau linea dentata. Sementara melipat dan memotongnya itu 3-4 cm. Nah, terus saluran darah itu ada di mana? Kalau tidak di selaput lendir, di bawah selaput lendir atau submukosa, dia masih di ekstraluminer ya, masih di luar dari anus. Jadi aliran darah itu dari luar anus kemudian masuk
menembus otot anus kemudian berjalan di bawah selaput lendir. Kalau selaput lendirnya ditekuk dengan maksud memotong aliran darah supaya aliran darah ke anal cushion atau bantalan anus itu tidak terjadi lagi, kemungkinan tidak kena ya, karena 98% keberadaannya saluran darah ini atau saluran darah dari aliran darah hemoroidalis superior ya, cabang akhir dari arteri hemoroidalis superior namanya itu, dia berada submukosa atau di bawah selaput lendir itu 1-2 cm di atas linea dentata, itu keberadaannya 98%. Kalau di atasnya kemungkinan masih di dalam otot dari anus atau anorektal atau di luar. Jadi walaupun dilipat, dipotong tetap nggak kena, wong dia tidak berada di situ. Itulah kelemahan operasi dengan stapler ya Pak Samadi ya. Jadi kira-kira itu penjelasan saya mengapa yang melorot tetap melorot, karena basir yang melorot tidak diapa-apakan, yang dilipat dan dipotong itu adalah selaput lendir di atas dari basirnya. Tujuan untuk menghentikan aliran darah juga tidak pas, karena penelitian mengatakan 98% itu keberadaan saluran darah yang mengaliri bantalan anus tadi atau bantalan basir atau basirnya itu berada di bawah selaput lendir atau submukosa itu 1-2 cm di atas linea dentata, sedangkan tindakan stapler itu 3-4 cm di atas linea dentata. Kemungkinan aliran darahnya, saluran darahnya itu masih di dalam otot dinding anus tadi atau masih di luar, karena dia berjalannya dari luar masuk kemudian masuk di bawah selaput lendir di dalam anus. Jadi kira-kira itu ya. Dulu saya sangat sering mengerjakan stapler, tetapi evaluasi pribadi dan mempelajari banyak literatur, akhirnya saya tidak banyak melakukan operasi dengan stapler lagi ya. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan beberapa panduan untuk mengatasi masalah di anus tanpa operasi, boleh akses di link di deskripsi di bawah. Ada penjelasan saya, video, dan sekaligus resep obatnya.